merespon, mungkin karena beliau sibuk atau nggak buka medsos. Terus setelah itu saya membawa pesan dari Pak Doni Monardo, Kepala BNPB, untuk menemui Mas Anji. Kenapa? Karena dia kan kalau nggak salah dia itu mengangkat Pak Hadi Pranoto itu lewat bersumber dari media-media yang udah ada. Kalau nggak salah Pak Hadi itu naik pertama kali di akhir April atau awal Mei itu dari media-media terkenal. Nah akhirnya Mas Anji men-shoot itu dan ada judul yang clickbait. Dari situ saya pengen ketemu Mas Anji, dan Mas Anji juga menyambut baik untuk berdiskusi dan menyampaikan pesan bahwa sejatinya semua orang itu boleh kok untuk menemukan atau meriset obat herbal. Boleh dong, itu lokal brand dong. Tetapi yang tidak boleh itu adalah klaim. Klaim itu dilarang banget. Kenapa? Karena sejatinya Indonesia pun ada Eijkman Institute, ada UGM, ada Unpad. Unpad udah riset dengan Bio Farma, terus ada UI, ada Andalas, ada Erlangga, itu kan dari riset. Tetapi tahapannya kan ada 5 nih, tahap uji klinis. Jadi dalam sebuah sesuatu, mau vaksin, mau obat, apapun penemuan yang berimpact pada tubuh manusia, itu harus melewati 5 tahapan. Yaitu adalah uji klinis fase 1, itu lewat hewan. 2, uji keamanan, itu lewat 400 manusia, dan itu biasa dilakukan oleh pemproduksi obat. Ketiga adalah uji efektivitas. Nah kalau lulus uji keamanan, baru uji ketiga ini efektivitas. Nah vaksin itu kan yang kemarin diurus. Keempat, uji dibandingkan dengan obat yang setara. Kelima, baru finalisasi. Nah, kalau kita mau klaim obat ini efektif, itu harus lolos uji ketiga. Nah, oleh karena itu kan kalau kita lihat apa yang terjadi di masyarakat kemarin, ada 2 hal yang menjadi kontroversial. Kalau soal Pak Hadi yang statement menemukan obat herbal, saya respect. Kenapa? Obat herbal itu sudah dimasukkan kuliah dan masuk penelitian di LIPI. Di UGM pun ada kuliah namanya TOGA, tanaman obat keluarga, dan itu jujur sudah ada. Cuman jangan asal klaim, karena ada penelitiannya, ada tahapannya. Kalau kita asal klaim, ini semua orang sembuh kok, gini. COVID itu bisa sembuh kalau imunnya kuat dengan terapi suportif. Iya kan? Tapi kalau sudah kena paru, dia harus kena obat-obat yang meredakan kerusakan paru, kasar aja kayak gitu. Nah, ini ada klaim yang mengatakan bahwa ini sembuh berdasarkan tidak ada penelitiannya juga jelas, tapi berdasarkan klaim subjektif dan testimoni. Loh kalau kayak gitu saya tinggal bilang dong, saya makan nasi padang, besok saya sembuh. Kan testimoni. Kebetulan aja kan. Nah, ada harus tahapan penelitian itu. Nah, Pak HP ini mengklaim bahwa obat ini obat COVID. Nah, Pak Doni menyampaikan, ini belum saya Pak Doni, BNPB itu menerima semua penemuan herbal, tetapi sebagai suplemen. Kalau diklaim sebagai obat COVID, tolong ikuti prosedur penelitian yang udah ada. Kalau tidak mengikuti prosedur, berarti setiap orang akan boleh klaim. Dan itu akan mengajarkan hal yang salah pada orang Indonesia. Itu klaim pertama. Klaim kedua yang menjadi masalah adalah profesor. Gelar profesor ini jujur adalah sesuatu hal yang sangat sakral. Pertama, harus ada penelitian, harus ada jurnal, harus ada di Kemendikti, ada juga di situs Scholar. Nah, kalau emang klaim profesor, itu yang saya tanyakan Mas Anji. Mas Anji kan mengatakan beliau prof. Iya. Di mana ternyata Mas Anji, saya klarifikasi kemarin, di menit keempat dan menit ke-8, beliau sudah menanyakan, Mas Anji sudah menanyakan, tetapi belum dijawab secara utuh dengan Pak HP. Dan akhirnya saya mengatakan, tujuan kemarin ketemu Mas Anji adalah, Mas ini gaduh, dan Mas sudah dilaporkan oleh beberapa pihak. Nah, untuk mengurangi kegaduhan tersebut, semoga aja pelapor ini melihat itikat baik dari Mas Anji. Ya, hukum tetap akan berjalan, Mas Anji akan patuh kan, dipanggil dan kawan-kawan. Cuman at least kita berbuat baik terlebih dahulu untuk mencegah sesuatu kerusakan ini lebih parah gitu loh. Kan ini masif banget kan beritanya. Akhirnya Mas Anji sepakat untuk membuat statement video yang akan dirilis dalam waktu dekat. Isi statement itu adalah jujur meminta maaf karena video itu telah beredar dan buat gaduh. Dan kedua, mengklirkan bahwa dia itu kenapa nge-shoot Pak HP karena bersumber dari informasi media yang udah ada. Jujur Pak HP itu udah masuk di media banyak banget sebelum dari Anji. Ketiga adalah, ini pesan dari Pak Doni, Mas Anji diminta kalau bisa konsisten untuk meneruskan perjuangan dia dari Maret, yaitu untuk edukasi COVID tentang pariwisata, edukasi COVID tentang ekonomi, narasi positif tentang COVID, sampai share ke masyarakat tahapan ilmiah sebuah temuan dikatakan obat. Dan Mas Anji setuju, tetapi beliau juga akan mengikuti proses dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kemarin tuh jujur aja saya membawa pesan langsung dari Pak Doni Monardo, ada bukti semuanya. Cuma kan yang kita pengen tuh sebagai dokter kita melihatnya gini loh, ini ada orang ngepost sesuatu yang viral dan kemungkinan salah.
Dan orang ini kan nggak tahu, dia bersumber dari katanya. Nah, alih-alih kalau saya biarkan buku berlaku, kita lebih untuk mengajak, merangkul, kamu bisa loh untuk nge-share karena kamu punya impact yang masif. Dia setuju. Jadi benar-benar, dan Mas Anji pun malah kaget, dari setiap orang kawan dia yang ngajak ketemu dan membuat solusi klarifikasi video sampai buat step-stepnya itu saya doang. Padahal saya nggak pernah kenal dia. Cuma kan dari sini kita tahu, akhirnya Mas Anji nulis statement di story kan. Ini saatnya saya memfilter teman. Karena apa? Semua orang itu rame-rame menghujat dia, tetapi tidak ada yang ngasih solusi. Kan maksudnya, nih orang kan, saya pernah di posisi seperti itu loh. Jadi saya kan kritik dia tajam banget di medsos. Tapi saya akan kasih solusi. Solusinya ya ini. Kamu udah memberikan info yang membantu menyebarkan info yang salah, mari kita perbaiki. Tetapi kalau ada pihak yang melaporkan itu Pak MA ya, Pak Muanas Alidin, monggo diikuti. Kan itu terserah, setiap WNI boleh melaporkan itu. Kalau urusan Pak HP, kemarin saya tunggu beliau berhalangan. Jadi monggo, itu urusan internal Pak HP dengan yang Pak Muanas, itu bukan dari kami. Dan itu Dr. Widi itu dari Ikatan Dokter Indonesia dan JDN dari Bandung, dan dia adalah dokter SPJP, sama Dr. Fajri. Kalau Dr. Fajri itu lulusan kemarin di ujian kedokteran, dia nomor 1 di Indonesia. Dia sudah ikut lomba penelitian jurnal di internasional 46 kali dan menang semua.